kerajaan, ada seorang raja bernama Raja Alberus. Ia memiliki dua putri, Putri Regina dan Putri Risca. Suatu ketika, Raja Alberus sudah semakin tua dan sering sakit-sakitan. Oleh karena itu, ia memanggil kedua putrinya untuk menyampaikan sebuah pesan. Umur ayah sudah tidak lama lagi, nak. Mungkin waktu ayah sudah tidak lama lagi. Jangan bicara seperti itu, ayah. Ayah pasti bisa sembuh. Ayah ingin memberikan pesan kepada kalian. Janganlah bersikap sombong kepada siapapun. Walaupun kalian seorang putri raja, ingatlah selalu kepada rakyat. Kami akan selalu mendengar pesan ayah dan berusaha menjadi putri yang baik. Jagalah diri kalian baik-baik dan jagalah kerajaan ini dengan sepenuh hati. Baik, ayah. Kami akan mengingatnya. Tidak lama setelah itu, raja menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian raja membuat seluruh penghuni istana dan rakyat merasakan kesedihan. Akhirnya si tua itu meninggal juga. Sekarang aku bisa melakukan apapun suka hatiku. Kak, kamu ini bicara apa? Ingat pesan ayah. Sudahlah Risca, jangan ikut campur. Aku lelah, aku ingin beristirahat. Beberapa hari setelah raja meninggal, seperti biasa, Putri Risca dan Putri Regina keluar istana untuk melihat keadaan di luar. Selamat pagi Putri, sudah lama kami tidak melihat kalian keluar istana. Kalau bukan karena adikku, aku tidak ingin keluar istana. Lagi pula, untuk apa seorang putri raja seperti kita harus keluar istana hanya untuk melihat kondisi kalian? Maaf ya, Pak. Sudah, pergilah. Aku tidak ingin melihat kalian sangat kotor dan bau. Baiklah Putri, kami akan melanjutkan pekerjaan kami. Hati-hati di jalan, Pak. Permisi. Lagi-lagi, Putri Regina bersikap sombong dan merendahkan rakyat. Tidak heran jika sebagian besar rakyat tidak menyukai sikap Putri Regina. Saat dalam perjalanan pulang menuju istana, mereka melihat seorang kakek yang sedang kesusahan membawa kayu. Putri Risca melihat hal itu dan merasa kesedihan. Permisi, Kek. Apa boleh aku membantu kakek? Tidak bisa Putri Risca, kakek bisa sendiri. Tidak apa-apa, Kek. Aku ingin membantu. Sudah dibilang kakak itu tidak mau dibantu. Lagi pula, untuk apa seorang putri raja seperti kita harus melakukan pekerjaan kotor seperti itu? Iya benar kata Putri Regina, kalian seorang putri raja, tidak usah menolong kakek, kakek bisa sendiri. Tidak apa-apa, Kek. Aku ingin membantu. Sini biar aku bantu. Baik, terima kasih Putri Risca. Akhirnya, Putri Risca membantu kakek tersebut membawa kayu bakar. Di belakang mereka, Putri Regina terlihat kesal. Kak, lain kali jangan berbicara seperti itu. Ingat pesan ayah. Kita tidak boleh sombong kepada rakyat. Yang kamu bilang selalu pesan ayah. Lagi pula, ayah kan sudah tiada. Tidak perlu kita mengingatnya lagi. Keesokan harinya, Putri Risca dan Putri Regina kembali keluar istana untuk berjalan-jalan. Untuk apa kita harus keluar istana lagi? Lagi pula di sini juga tidak ada yang menarik. Lebih baik kita beristirahat di kamar. Menurutku, di luar sana itu lebih menyenangkan, Kak. Sejak ayah tiada, aku merasa kesepian. Putri Regina berkesal mendengar alasan adiknya. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang perempuan yang sedang membawa apel. Tiba-tiba saja Putri Regina mengambil apel tersebut tanpa izin. Hei, itu apelku. Kenapa kamu berani mengambilnya tanpa izinku? Apa? Kamu tidak tahu aku siapa? Aku ini seorang putri. Namaku Putri Regina. Panggil saja aku Putri Regina. Terus apa hubungannya? Walaupun kamu seorang putri, tetap saja tidak boleh mengambil makanan orang tanpa izin. Apa maksudmu? Aku ini seorang putri. Bisa saja aku mengambil makanan tanpa izin. Maafkan sikap aku ya, Kak. Karena kesal, Putri Regina langsung pergi begitu saja tanpa meminta maaf pada perempuan tersebut. Perempuan itu sangat menyebalkan.
Malam harinya, Putri Regina terbangun dari tidurnya. Ia merasakan panas di wajahnya. Tapi ia berpikir bahwa itu hanya karena cuaca di luar sedang tidak baik. Keesokan paginya, sehabis terbangun dari tidur, seperti biasa, Putri Regina memanggil pelayan untuk menyiapkannya air untuk ia mandi. Pelayan, kemana sih mereka semua? Maaf Tuan Putri, apakah ada yang bisa saya bantu? Hah, Tuan Putri, mukamu kenapa? Apa yang kamu katakan? Mukaku baik-baik saja kan? Karena penasaran, Putri Regina melihat wajahnya di cermin. Seketika, ia terkejut dan tidak percaya melihat wajahnya yang tampak seperti kena luka bakar. Apa yang terjadi dalam wajahku? Maaf Tuan Putri, sepertinya saya ada kesibukan lain. Permisi. Pelayan itu segera meninggalkan kamar Putri Regina karena ketakutan. Lama kemudian, Putri Rizka datang menghampiri kakaknya. Kak, apa yang terjadi sama wajah kakak? Aku juga tidak tahu. Saat bangun dan bercermin, wajahku sudah menjadi seperti ini. Apa mungkin semalam kakak makan sesuatu yang aneh? Terakhir, aku makan apel yang aku ambil dari perempuan itu. Apa jangan-jangan apel itu beracun? Jangan-jangan perempuan itu sengaja membiarkanku mengambilnya karena tahu bahwa apel itu beracun. Sejak kejadian itu, Putri Regina tidak pernah keluar dari kamarnya karena merasa malu dengan penampilannya. Tidak ada satupun pelayan yang berani menemuinya karena takut tertular. Hanya Putri Rizka yang setia menemani kakaknya. Putri Regina pun menyesali semua perbuatannya selama ini.